Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Harvard Channel, sebuah channel yang tentunya sangat bermanfaat dan menghibur untuk masyarakat. Pada video kali ini, kami kembali akan memberikan sebuah kisah. Kisah kali ini tentang lebaran era tahun 90-an. Bagi yang masa kecilnya berada di tahun 90-an, pasti momen lebaran adalah momen yang paling dinantikan karena banyak sekali pengalaman yang menyenangkan semasa kecil dan tidak terlupakan. Ya, masa kecil di era 90-an memang sangat jauh berbeda dengan sekarang. Kekeluargaan dan persahabatan begitu kental kita rasakan. Di era 90-an, perkembangan dan penggunaan teknologi belum semasif era sekarang, di mana anak kecil belum banyak terpapar teknologi, sehingga tidak ada pilihan lain selain bermain dengan kawan atau bermain permainan tradisional lainnya. Keseharian lebaran pasti punya vibe tersendiri yang memang hanya dirasakan setahun sekali. Suasana unik, lucu, bahagia, sedih, dan tak lekang dari pejaman menghiasi hari-hari lebaran. Berbicara mengenai kenangan momen lebaran di masa kecil, tentu setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Namun, bila ditarik ke belakang pada era 90-an, bisa dipastikan hampir semua yang menghabiskan masa kanak-kanak di zaman itu sedikit banyak akan mengalami pengalaman masa kecil yang tidak jauh berbeda. Apa saja sih ciri khas atau tradisi lebaran di masa kecil dulu yang mungkin sudah jarang atau bahkan tidak kita temui lagi pada budaya anak-anak di zaman sekarang? Mari kita simak penjelasan berikut ini. 1. Pawai takbir keliling. Masih ingatkan waktu kecil dulu, salah satu momen yang paling ditunggu saat malam menjelang lebaran adalah bersiap menyaksikan pawai takbir keliling. Kemeriahan arakan pawai melewati depan rumah kakek nenek kita. Ada yang berjalan kaki dengan membawa obor atau menaiki truk sambil menabuh beduk dengan banyak hiasan dan ornamen yang menghiasi beduk dan truk. Duh, sangat seru sekali ya. Kalau di zaman sekarang mungkin masih ada, tapi tidak banyak ya. Mungkin hanya terbatas di tempat atau daerah tertentu saja yang masih melakukan tradisi ini. 2. Petasan dan kembang api. Yap, seperti perayaan pada umumnya, petasan juga tidak bisa dilewatkan saat malam takbiran, baik dinyalakan oleh para peserta pawai maupun kita sendiri di depan rumah. Biasanya untuk anak laki-laki, mereka lebih suka bermain petasan, sedangkan anak perempuan memilih main aman dengan bermain kembang api. 3. Celana kantong banyak. Bagi anak-anak pada masa itu, pakaian baru adalah simbol dan validasi kalau kita benar-benar berlebaran. Baju dan celananya harus punya kantong banyak. Siapa hayo yang pernah kalau saat membeli baju atau celana baru, salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah berapa banyak saku yang dimiliki. Karena mindset anak-anak pada waktu itu, pakaian dengan banyak saku penting karena sebagai tempat untuk menyimpan angpau lebaran yang didapat saat nanti berkunjung atau bersilaturahim. 4. Membantu membuat kue dan ketupat. Rasanya anak-anak era 90-an banyak yang mahir dalam membuat ketupat dan kue. Mereka tidak mempelajari itu di sekolah, tapi keingintahuan membuat mereka belajar kepada ibu, nenek, kakak, ataupun saudara lainnya. Kalau zaman sekarang masih banyak gak ya anak-anak yang bisa membuat ketupat dan kue? 5. Harap-harap cemas angpau lebaran. Nah ini dia, tentu saat berkunjung dari rumah ke rumah, sebenarnya yang kita incar saat kecil dulu adalah kapan acara silaturahim ini berakhir. Karena biasanya tuan rumah akan memberikan angpau lebaran saat kita hendak pamit atau setelah selesai cium tangan. Terkadang ada perasaan was-was, kira-kira dikasih angpau tidak ya? Apalagi kalau fisik semakin remaja, takutnya disangka sudah bekerja, padahal masih sekolah dan menjadi beban keluarga. 6. Selain berharap angpau lebaran, sebagai anak-anak yang notabene-nya suka jajan saat bertamu dari rumah ke rumah, hal pertama yang kita amati saat dipersilahkan duduk oleh tuan rumah adalah melihat dengan cermat satu persatu jenis camilan, dan saat kita menemukan camilan yang tergolong enak dan mewah, kita pun akan langsung menunggu tuan rumah mempersilahkan untuk mencicipi. Tidak tanggung-tanggung, terkadang beberapa anak-anak bahkan mengantongi jajanan yang sudah diincar itu untuk dibawa pulang dengan cara dimasukkan ke saku. Jadi di sini jelas ya manfaat saku, selain untuk menyimpan angpau lebaran, ternyata bisa juga untuk mengantongi snack. Uang hasil keliling tak lupa kita belikan mainan yang sedang tren masa itu, entah mobilan, tembakan, robot-robotan, atau mainan lainnya.
7. Menghitung angpau lebaran, ujungnya diamanin emak. Setelah acara berkunjung dan silaturahim selesai, saat pulang ke rumah, hal pertama yang kita lakukan biasanya adalah cepat-cepat menghitung hasil angpau yang didapat. Dan tidak jarang kita saling berkompetisi dengan adik, kakak, atau saudara, siapa yang paling banyak jumlahnya. Dan rasanya sangat senang dan puas ketika kita menjadi pemenangnya. Namun, anak-anak kecil waktu itu tidak jarang juga yang uang angpaunya diamankan oleh ibunya. Dengan dalil biar tidak hilang, malah kadang dipakai untuk rencana kebutuhan sehari-hari. Ya, apa boleh buat, memang kebutuhan keluarga lebih penting. Lucu sekali ya kalau diingat-ingat keseruan momen perayaan lebaran waktu kecil dulu, saat anak-anak pada masa itu benar-benar menikmati hidupnya dan menjadi anak-anak yang lepas dan ceria dengan dunia kekanak-kanakannya, tanpa sibuk masing-masing dengan HP ataupun gadget lainnya. Bahkan saat sedang kumpul keluarga, kita cukup beruntung mempunyai masa kecil yang indah. Dan kalau diingat lagi, selalu sukses membuat kita senyum-senyum sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Like jika suka videonya, share, dan subscribe jangan lupa. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.